Dia selalu dihina, dianggap tak berharga oleh pimpinan utamanya yang cantik jelita. Namun takdir berkata lain. Sebuah pengkhianatan keji di atas kapal pesiar mewah, membuat sang pimpinan terlempar ke lautan ganas di tengah malam. Dan pria yang selalu dihina inilah, yang nekat melompat seorang diri untuk menyelamatkannya. Kisah mereka dimulai di sebuah pulau terpencil, hanya berdua, di mana jabatan dan harta tak lagi ada harna. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Agar kami terus semangat menyajikan cerita-cerita menarik untuk Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Kami doakan, bagi yang sudah subscribe, semoga hidupnya selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan yang tiada putus, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan selalu. Amin ya robbal alamin. Boleh juga tulis di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di jantung kota Jakarta, di dalam gedung pencakar langit yang berkilauan, berdirilah kantor pusat Mahakarya Group. Sebuah perusahaan raksasa yang bisnisnya menggurita ke berbagai sektor. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang wanita muda bernama Sylvia. Sylvia adalah definisi dari kesempurnaan. Wajahnya cantik luar biasa, otaknya cerdas, namun sikapnya terkenal dingin, arogan, dan tanpa kompromi. Setiap langkahnya di lobi marmer yang mewah selalu diikuti oleh tatapan takut sekaligus kagum dari para karyawan. Baginya, kesalahan adalah hal yang tidak bisa ditoleransi. Di sudut lain dari kemewahan itu, ada Rizky. Ia adalah bagian dari tim petugas kebersihan di gedung itu. Pagi, siang, dan malam, tugasnya adalah memastikan setiap jengkal lantai porselen dan setiap panel kaca berkilau tanpa noda. Rizky adalah pria yang rajin, jujur, dan sedikit pendiam. Ia bekerja keras demi ibunya di kampung. Namun di mata seorang Sylvia, Rizky tak lebih dari bayangan yang tak terlihat. Suatu pagi, Rizky sedang membersihkan area lobi utama. Ia baru saja selesai mengelap sebuah pilar kaca besar ketika lift khusus pimpinan terbuka. Sylvia melangkah keluar, diikuti oleh Rendra, sang direktur operasional. Rendra adalah pria yang tampan, karismatik, dan dikenal sebagai tangan kanan kepercayaan Sylvia. Langkah Sylvia tiba-tiba terhenti tepat di depan pilar yang baru dibersihkan Rizky. Matanya yang tajam menyorot ke satu titik. Ada bekas sidik jari kecil yang tertinggal di bagian bawah kaca. Ini. Suara Sylvia terdengar tajam, membelah kesunyian lobi. Siapa yang bertugas di area ini? Rizky, yang jantungnya langsung berdebar, segera berlari kecil dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maaf, Bu. Saya, Bu. Sylvia menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Kerjamu itu apa saja? Noda sekecil ini tidak bisa kamu bersihkan? Perusahaan ini membayarmu bukan untuk bermalas-malasan. Kalau tidak niat kerja, masih banyak yang mau menggantikan posisimu di luar sana. Semua mata di lobi tertuju pada Rizky. Wajah pria itu memerah menahan malu, namun ia hanya bisa diam. Saat itulah Rendra melangkah maju, menepuk bahu Sylvia pelan. Sudah, Sylvia. Jangan buang energimu untuk hal sepele ini. Kalimatnya terdengar menenangkan, namun matanya menatap Rizky dengan sinis. Tapi benar kata Bu Sylvia, kedisiplinan itu nomor 1. Rizky, pastikan ini yang terakhir kalinya. Mengerti? Mengerti, Pak. Maaf, Bu. Akan segera saya bersihkan, ucap Rizky lirih. Sylvia mendengus kesal lalu melangkah pergi. Rendra mengikutinya, namun sebelum berbalik, ia memberikan pandangan peringatan terakhir pada Rizky. Tak ada satupun yang tahu, di balik sikap setia dan senyum menawannya, Rendra menyimpan kebencian yang pekat pada Sylvia. Ia merasa dirinya lah yang lebih pantas menduduki posisi puncak itu. Dan baginya, Rizky hanyalah pion kecil yang sesekali bisa ia manfaatkan untuk membuat Sylvia terlihat buruk di mata Dewan Direksi. Beberapa minggu setelah kejadian di lobi, Mahakarya Group merayakan pencapaian target tahunan mereka. Perayaan kali ini tidak main-main. Sylvia memutuskan untuk mengadakan pesta besar-besaran di atas sebuah kapal pesiar pribadi yang disewa khusus. Rutenya adalah pelayaran malam hari yang indah,
berangkat dari pelabuhan Benoa di Bali menuju perairan Gili Trawangan di Lombok. Malam itu, kapal pesiar 3 lantai itu bermandikan cahaya kemilau. Musik berdentum pelan, tawa renyah para eksekutif terdengar di mana-mana. Para manajer dan staf penting berkumpul di dek utama, mengenakan pakaian pesta terbaik mereka. Anggur mahal mengalir bebas, dan meja-meja dipenuhi hidangan mewah yang disajikan oleh koki ternama. Sylvia berdiri di anjungan dek atas, menjadi pusat perhatian. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Segelas sampanye tergenggam di tangannya. Ia tersenyum puas, memandangi para bawahannya yang berpesta. Ini adalah perayaannya, bukti dari kerja keras dan ketegasannya. Rendra, sang direktur operasional, berdiri di sisinya. Seperti biasa, ia tampil menawan dengan jas mahal, melontarkan pujian dan tawa yang memikat. Luar biasa, Sylvia. Pesta ini benar-benar mencerminkan kelas Mahakarya Group. Kau melampaui dirimu sendiri lagi, ujarnya, mengangkat gelasnya. Sylvia hanya tersenyum tipis. Baginya, ini adalah standar yang wajar. Jauh dari kemewahan itu, di dek bawah yang lebih riuh dan di lorong-lorong servis yang sibuk, Rizky dan tim kebersihan lainnya bekerja tanpa henti. Mereka tidak diundang untuk berpesta. Mereka dibawa serta untuk memastikan kapal tetap bersih selama pelayaran. Tugas Rizky malam itu adalah membersihkan area dek atas, tempat para pimpinan berkumpul, memastikan tidak ada gelas kotor atau sampah yang merusak pemandangan. Sambil mendorong troli pembersihnya, Rizky sesekali melirik ke kerumunan itu. Ia melihat tawa mereka, kemewahan yang terasa begitu jauh dari jangkauannya. Ia melihat Sylvia, yang dari kejauhan tampak seperti seorang ratu. Lalu ia melihat Rendra, yang selalu tersenyum di sisi pimpinannya itu. Rizky menghela napas pelan, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Ia harus mengelap tumpahan minuman di dekat tangga menuju dek yang lebih sepi. Ia tidak iri dengan kemewahan itu. Ia hanya berharap bisa cepat menyelesaikan pekerjaannya dan mengirim uang hasil jerih payahnya untuk sang ibu di kampung. Malam masih panjang, dan tugasnya masih banyak. Sementara kapal pesiar itu terus melaju anggun, membelah ombak gelap di bawah langit malam Bali yang berbintang. Pesta di dek utama masih berlangsung meriah, namun tugas Rizky membawanya ke area yang lebih tinggi, dek anjungan. Area ini lebih sepi, hanya diperuntukkan bagi tamu-tamu sangat penting atau mereka yang ingin mencari ketenangan dari keriuhan pesta. Malam itu, angin laut berhembus cukup kencang, membawa aroma garam yang pekat. Suara musik dari dek bawah terdengar sayup-sayup. Rizky mendorong troli pembersihnya dengan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia baru saja hendak mengambil beberapa gelas kosong di dekat area bersantai, ketika ia mendengar suara-suara yang meninggi. Suara itu datang dari sudut dek yang paling depan, tempat yang agak gelap dan terhalang oleh beberapa tiang besar. Awalnya ia mengira itu hanya tamu yang sedang berbincang serius. Namun, ia langsung mengenali nada suara yang dingin dan tegas itu. Itu suara Sylvia. Dan suara satunya lagi, yang kini terdengar tajam dan penuh tekanan, adalah suara Rendra. Sesuatu dalam nada bicara mereka membuat Rizky menghentikan langkahnya. Ini bukan obrolan biasa. Naluri menyuruhnya untuk segera pergi, namun kakinya seolah terpaku. Ia mundur sedikit, berlindung di balik bayangan sebuah sekoci besar yang tertambat di sisi dek. Dari sana, ia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Aku tidak percaya kamu melakukan ini di belakangku, Sylvia. Suara Rendra terdengar marah, nada karismatiknya hilang total. Proyek Sentosa itu hasil kerjaku selama 6 bulan. Kamu membatalkannya begitu saja tanpa membicarakannya denganku. Suara Sylvia terdengar datar, namun menusuk. Aku sudah meninjaunya. Proyek itu terlalu berisiko dan banyak kejanggalan anggaran yang kamu ajukan. Aku pimpinan di sini, Rendra. Aku tidak perlu persetujuanmu untuk mengambil keputusan. Kejanggalan? Rendra tertawa sinis. Kamu hanya tidak mau aku terlihat lebih hebat darimu, kan? Kamu tidak tahan melihat orang lain bersinar selain dirimu sendiri. Jaga bicaramu, Rendra, balas Sylvia dingin. Kamu melampaui batasmu. Ingat posisimu. Kalimat terakhir itu sepertinya menjadi pemicunya. Rizky mendengar suara gebrakan di meja. Posisiku, bentak Rendra.
Kamu pikir kamu bisa sampai di titik ini tanpa aku? Aku yang ada di sisimu sejak perusahaan ini masih ruko kecil. Aku yang membersihkan semua kekacauanmu. Aku yang meyakinkan para investor saat ayahmu meninggal. Dan ini balasanmu? Menganggapku bawahan yang harus lapor untuk setiap hal kecil. Rizky menahan napas. Ia tidak pernah tahu ada sejarah ini di antara mereka. Suasana terasa sangat tegang. Ia bisa merasakan kebencian yang pekat dalam suara Rendra, kebencian yang sudah lama terpendam. Ia ingin segera lari dari situ, namun rasa takut membuatnya tidak bisa bergerak. Ia sadar telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ia dengar. Keheningan yang mencekam menggantung di antara mereka berdua, hanya dipecahkan oleh suara angin laut dan dentuman musik yang jauh. Sylvia berdiri tegak, tidak gentar sedikitpun oleh ledakan amarah Rendra. Sudah selesai bicaranya? Ucap Sylvia, nadanya kembali dingin dan menusuk. Kalau sudah, kembali ke pestamu. Kamu mempermalukan dirimu sendiri, Rendra. Jangan membuatku menyesal telah mempercayaimu selama ini. Kalimat itu adalah paku terakhir di peti mati kesabaran Rendra. Wajah tampannya yang biasa penuh senyum, kini mengeras menjadi topeng kebencian. Dari tempatnya bersembunyi di balik skoci, Rizky bisa melihat bahu Rendra yang menegang. Pria itu gemetar, bukan karena udara malam, tapi oleh amarah murni yang tak tertahankan. Mata Rendra melesat ke kiri dan ke kanan. Dek anjungan itu benar-benar sepi. Hanya ada mereka berdua. Ia tidak menyadari ada sepasang mata ketakutan yang mengawasinya dari balik bayangan. Menyesal? Rendra tertawa pelan, suara tawanya serak dan menakutkan. Kaulah yang akan menyesal, Sylvia. Apa maksud? Ucapan Sylvia terputus. Rendra mengambil satu langkah cepat ke depan. Perusahaan ini seharusnya milikku, teriaknya, suaranya kini tidak lagi tertahan. Dalam satu gerakan yang cepat dan brutal, Rendra mendorong tubuh Sylvia dengan kedua tangannya. Ia mendorongnya tepat di bagian dada, menggunakan seluruh kekuatan yang ia miliki. Sylvia sama sekali tidak menduga serangan fisik itu. Matanya terbelalak kaget. Tubuhnya yang langsing terdorong mundur 2 langkah. Keseimbangannya hilang total di dek yang sedikit bergoyang karena ombak. Ia tidak sempat berpegangan pada apapun. Aarg! Sebuah jeritan singkat lolos dari bibirnya, namun suara itu langsung direnggut oleh deru angin kencang. Rizky membelalakan matanya ngeri. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Ia melihat pemandangan itu dengan gerak lambat yang mengerikan. Ia melihat tubuh Sylvia terlempar ke belakang, melewati pagar pembatas dek yang terbuat dari logam putih, lalu lenyap ditelan kegelapan malam. Ada jeda hening selama 2 detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian, terdengar suara deburan air yang keras dari jauh di bawah, menandakan sesuatu yang besar telah menghantam permukaan laut. Rizky membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan, menahan pekikan ngeri yang nyaris keluar dari tenggorokannya. Napasnya tercekat. Dia baru saja menyaksikan seorang pimpinan didorong dari kapal pesiar. Rendra berdiri terengah-engah di tepi pagar. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap ke bawah ke lautan yang gelap pekat. Wajahnya pucat pasi, namun di bawah cahaya bulan yang redup, Rizky bisa melihat seulas senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Setelah beberapa detik, Rendra menarik napas dalam-dalam. Ia merapikan jasnya yang sedikit kusut, menyisir rambutnya ke belakang dengan jari-jarinya. Ia melihat sekeliling dek sekali lagi. Merasa aman. Kemudian, dengan langkah yang ia paksakan untuk terlihat tenang, Rendra berbalik dan berjalan santai, kembali menuju pintu yang mengarah ke keramaian pesta. Seolah-olah tidak ada satu hal pun yang terjadi. Rizky tetap membeku di balik sekoci selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena angin malam, tapi karena kengerian murni. Ia baru saja melihat Rendra, sang direktur operasional yang karismatik itu, berjalan kembali ke pesta dengan langkah tenang. Seolah ia baru saja membuang sampah, bukan mendorong seorang manusia ke lautan. Realita kemudian menghantam Rizky seperti tamparan keras. Sylvia. Bu Sylvia ada di luar sana, di dalam air gelap itu. Dan kapal pesiar ini terus melaju kencang, menjauhi lokasi jatuhnya setiap detik. Panik mengambil alih. Rizky melesat keluar dari tempat persembunyiannya.
Ia berlari ke pagar pembatas tempat Sylvia terjatuh. Ia mencondongkan tubuhnya, matanya nanar memindai permukaan laut yang gelap di belakang kapal. Di mana dia, di mana? Batinnya menjerit. Sangat gelap. Hampir mustahil melihat apapun. Ia nyaris putus asa, sampai akhirnya ia menangkapnya. Sekitar 50 meter di belakang buritan kapal, di antara buih ombak, sekelebatan warna merah marun, warna gaun Sylvia, muncul sesaat ke permukaan sebelum kembali tenggelam. Dia masih berjuang. Tanpa pikir panjang, Rizky berbalik. Matanya langsung tertuju pada pelampung penyelamat bundar berwarna oranye terang yang tergantung kokoh di dinding dek, tak jauh darinya. Ia berlari, merenggut pelampung itu dari dudukannya yang erat. Dengan segenap kekuatan yang ia miliki, ia mengayunkan pelampung itu dan melemparkannya jauh-jauh ke arah titik di mana ia melihat Sylvia tadi. Ia hanya bisa berdoa lemparannya cukup akurat. Tolong! Tolong! Ada orang jatuh ke laut. Rizky berteriak sekuat tenaga. Tapi usahanya sia-sia. Suaranya yang parau langsung ditelan oleh deru angin kencang dan suara mesin kapal. Ia menoleh ke pintu kaca yang menuju ruang pesta. Dari dalam, ia bisa melihat orang-orang tertawa, berdansa, dan mengangkat gelas. Musik yang berdentum dari pengeras suara raksasa menutupi keributan apapun yang mungkin terjadi di luar. Tidak ada yang mendengarnya. Haruskah ia berlari ke dalam? Mencari kapten? Mencari petugas keamanan? Tapi kemudian ia teringat wajah Rendra. Rendra ada di dalam. Rendra adalah pimpinan tertinggi kedua di kapal ini setelah Sylvia. Jika Rizky melapor, Rendra akan menyangkalnya. Rendra akan bilang Sylvia terpeleset. Rendra akan bilang ini kecelakaan tragis. Rendra akan memutarbalikkan fakta. Dan siapa yang akan percaya pada seorang petugas kebersihan rendahan yang menuduh seorang direktur operasional? Rendra akan memastikan pencarian dihentikan. Rendra ingin Sylvia mati. Rizky sadar dalam sekejap. Mengharapkan bantuan dari kapal ini sama saja dengan membiarkan Sylvia tewas. Hanya ada satu-satunya cara. Ia memanjat pagar pembatas logam yang dingin itu. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah ingin meledak dari dadanya. Ini tindakan gila. Ini mungkin akhir hidupnya. Tapi ia tidak bisa membiarkan wanita itu mati tenggelam sendirian di lautan, menjadi korban pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Rizky menarik napas dalam-dalam, memfokuskan pandangannya ke titik gelap di mana ia melempar pelampung tadi. Ia tidak berpikir lagi. Ia melompat. Tubuhnya menghantam permukaan air yang dingin dan keras. Rasa sakit menusuk paru-parunya saat ia tenggelam beberapa meter. Di atasnya, lampu-lampu kapal pesiar itu kini terlihat seperti gugusan bintang kecil yang bergerak menjauh, semakin cepat. Tawa dan musik pesta itu lenyap. Kini hanya ada dia, Sylvia, dan lautan terbuka yang luas dan menakutkan. Hantaman dengan permukaan air dari ketinggian itu membuat Rizky sesaat kehilangan napas. Air laut yang dingin langsung menusuk kulitnya, menembus pakaian kerjanya hingga ke tulang. Ia menyembul ke permukaan, terbatuk-batuk, memuntahkan air asin. Matanya pedih, namun ia memaksanya terbuka, mencari-cari di tengah kegelapan. Kapal pesiar mewah itu kini hanya terlihat seperti gugusan lampu terang di kejauhan. Kapal itu terus bergerak stabil, semakin lama semakin kecil, sama sekali tidak menyadari ada dua nyawa yang sedang berjuang di dalam air. Rizky sendirian. Bu Sylvia, teriaknya, suaranya parau ditelan debur ombak. Tidak ada jawaban. Panik mulai merayapinya. Bagaimana jika dia salah perhitungan? Bagaimana jika Sylvia sudah tenggelam? Bagaimana jika dia melompat untuk sesuatu yang sia-sia? Pelampung oranye itu. Gumamnya pada diri sendiri. Ia memutar badannya, matanya memindai permukaan air yang bergoyang-goyang. Kemudian, sekitar 20 meter di sebelah kirinya, ia melihatnya. Sebuah bentuk bundar berwarna oranye terang, dan di dekatnya sekelebat warna merah marun. Gaun Sylvia. Dengan sisa tenaga yang ada, Rizky berenang sekuat tenaga. Pakaiannya terasa berat seperti timah, menyeretnya ke bawah. Setiap kayuhan terasa menyiksa. Akhirnya, tangannya yang gemetar berhasil meraih tepi pelampung. Ia melihat Sylvia, matanya terpejam, wajahnya pucat pasi. Wanita itu masih bernapas,
namun nyaris tidak sadar. Sepertinya ia berhasil meraih pelampung itu secara naluriah sebelum kesadarannya hilang. "Bertahan, Bu. Bertahan," ucap Rizky, lebih untuk dirinya sendiri. Ia meraih tubuh Sylvia yang lemas, mengaitkan lengan wanita itu lebih erat ke pelampung. Ia memosisikan dirinya di seberang pelampung, memegangnya erat-erat, sambil memastikan kepala Sylvia tetap berada di atas air. Dan dimulailah perjuangan mereka yang sesungguhnya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. Mereka terombang-ambing di lautan terbuka yang gelap. Rasa dingin adalah musuh utama. Rizky terus-menerus melawan keinginan untuk tidur. Ia tahu, jika ia tertidur, pegangannya akan lepas, dan mereka berdua akan tenggelam. Ia terus menggertakkan giginya agar tetap sadar, sesekali mengguncang pelan tubuh Sylvia yang tak merespons. Waktu terasa berhenti. Namun akhirnya, setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, garis cakrawala di timur mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi ungu, lalu oranye kemerahan. Fajar akan segera tiba. Bersamaan dengan datangnya cahaya, Rizky melihat sesuatu. Sebuah garis gelap di kejauhan. Itu bukan kapal. Itu daratan. Sebuah pulau. Arus laut ternyata perlahan-lahan membawa mereka ke arahnya. Harapan baru membuncah di dadanya. "Kita akan selamat, Bu," bisiknya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, Rizky menggunakan kakinya untuk menendang air, mengarahkan pelampung itu menuju pulau yang masih terlihat jauh. Butuh berjam-jam lagi, sampai akhirnya ombak mulai mendorong mereka dengan lebih kuat. Tubuh mereka menghantam pasir dengan keras. Rizky ambruk. Ia terbatuk hebat di pantai. Pasir terasa kasar di pipinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia berhasil. Mereka di daratan. Ia berbalik, melepaskan pelampung itu, dan dengan sisa kekuatan yang nyaris habis, ia menyeret tubuh Sylvia yang masih pingsan menjauh dari jangkauan ombak. Ia menariknya hingga ke bawah naungan pohon kelapa pertama. Rizky terduduk lemas di samping wanita itu. Ia memandang sekeliling. Pantai pasir putih yang bersih, di belakangnya terbentang hutan lebat yang tampak tak terjamah. Tidak ada rumah. Tidak ada dermaga. Tidak ada asap api. Hanya suara ombak dan pekikan burung-burung asing. Di sampingnya, Sylvia terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat pasi, gaun mewahnya kini compang-camping dan basah kuyup. Mereka selamat dari lautan, namun terdampar di pulau terpencil. Rizky tidak tahu berapa lama ia tergeletak di pasir, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Kelelahan luar biasa menjalari seluruh tubuhnya, dan matanya terasa sangat berat. Namun, suara erangan pelan di sampingnya membuatnya tersentak sadar. Sylvia mulai bergerak. Matanya yang tadinya terpejam rapat, kini berkedip-kedip perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya matahari pagi yang menyilaukan. Wanita itu terbatuk hebat, memuntahkan air laut yang masuk ke paru-parunya. Ia menopang dirinya dengan siku, matanya memandang liar ke sekeliling. Kebingungan total terpancar di wajahnya. Pantai pasir putih. Hutan lebat. Puing-puing kayu yang terbawa ombak. Di mana ini? Suaranya serak dan gemetar. Lalu, matanya tertuju pada Rizky. Rizky yang terduduk di pasir, hanya beberapa langkah darinya, dengan pakaian seragam kebersihannya yang basah kuyup dan kotor. Melihat Rizky, kebingungan Sylvia langsung berubah menjadi syok, lalu amarah. Ingatan terakhirnya adalah pertengkaran hebat dengan Rendra, lalu kegelapan. Dan sekarang ia terbangun di tempat asing ini bersama seorang petugas kebersihan? Logikanya yang panik langsung menyimpulkan skenario terburuk. "Kamu," bentaknya, suaranya naik beberapa oktav. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terlalu lemas, dan ia kembali jatuh terduduk. "Apa yang kamu lakukan padaku? Di mana kita? Kamu menculikku?" Rizky, yang juga sama lelahnya, menggeleng pelan. "Bu, tenang dulu, Bu." "Tenang? Kamu bilang tenang?" Sylvia berteriak, rasa takut membuatnya histeris. Ia adalah seorang CEO, terbiasa memegang kendali. Situasi ini adalah mimpi buruk terbesarnya. "Di mana yang lain? Di mana kapalnya? Apa yang kamu inginkan? Uang? Kamu bekerja sama dengan Rendra, kan?" Tuduhan itu membuat Rizky terkejut. "Tidak,
Bu, bukan seperti itu. Lalu apa? Jelaskan padaku sekarang juga, tuntut Sylvia, matanya nyalang menatap Rizky. Rizky menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa tenaganya untuk berbicara dengan jelas. Kita terdampar, Bu. Ia kemudian menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia tidak sengaja mendengar pertengkaran Sylvia dengan Rendra. Ia menceritakan dengan detail yang mengerikan bagaimana Rendra mendorongnya dari dek kapal. Saya melihat Pak Rendra mendorong ibu, kata Rizky dengan suara pelan namun tegas. Saya berteriak, tapi tidak ada yang dengar. Musiknya terlalu keras. Sylvia menatapnya, napasnya tertahan. Wajahnya pucat pasi. Saya melempar pelampung, lanjut Rizky, menunjuk pelampung oranye yang kini tergeletak di pasir tak jauh dari mereka. Lalu saya melompat menyusul ibu. Kapal itu terus pergi. Kita terombang-ambing semalaman, sampai akhirnya arus membawa kita ke pulau ini. Rizky menatap lurus ke mata Sylvia, berharap wanita itu melihat kejujuran di matanya. Saya tidak menculik ibu. Saya menyelamatkan ibu. Keheningan menyelimuti mereka. Sylvia mencerna informasi itu. Rendra mendorongnya. Tangan kanannya, orang yang paling ia percayai, mencoba membunuhnya. Itu adalah sebuah kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Lebih mudah untuk tidak percaya. Lebih mudah untuk menyalahkan orang yang ada di depannya. Bohong, bisik Sylvia, matanya menyipit. Kamu bohong. Saya tidak bohong, Bu. Kamu bohong, teriak Sylvia lagi, kini ada air mata frustrasi di matanya. Kamu pasti mengarang cerita. Kamu pasti punya niat jahat. Rendra tidak mungkin melakukan itu. Sylvia memalingkan wajahnya, memeluk lututnya yang gemetar. Pikirannya kacau. Antara menerima fakta bahwa orang kepercayaannya adalah seorang pengkhianat, atau percaya bahwa petugas kebersihan rendahan ini, yang selalu ia pandang sebelah mata, adalah dalang dari penculikan ini. Pikirannya memilih yang kedua. Itu lebih masuk akal baginya. Matahari mulai meninggi, sinarnya yang terik menembus kanopi pepohonan. Udara yang tadinya sejuk kini berubah menjadi panas dan lembab. Rasa asin di bibir mereka berganti menjadi rasa kering yang menyiksa. Tenggorokan Sylvia terasa seperti terbakar. Rasa haus mulai mencekik. Namun, egonya masih terlalu tinggi untuk menerima kenyataan. Ia berdiri dengan susah payah, gaun malamnya yang mahal kini sobek di beberapa bagian dan kotor oleh pasir. Aku tidak percaya padamu, desisnya, menatap tajam ke arah Rizky yang sedang mengamati garis pantai. Di mana ponselku? Ponselku pasti ada di sekitar sini. Kita harus panggil bantuan. Ia mulai berjalan tertatih-tatih, matanya memindai pasir di sekeliling mereka, mencari benda persegi yang mustahil ada di sana. Tentu saja tidak ada. Ponsel itu sudah pasti tenggelam di dasar laut, bersama dengan tas tangan mewahnya. Bu, percuma. Tidak ada sinyal di sini, kata Rizky pelan, suaranya lelah. Kita harus fokus bertahan hidup. Pertama, kita butuh air minum. Diam, bentak Sylvia. Jangan coba-coba mengajariku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya petugas kebersihan. Kamu yang membawaku ke sini, jadi kamu yang harus menemukan cara mengeluarkan kita. Rizky menghela napas panjang, memilih untuk tidak berdebat. Ia tahu beradu argumen dengan wanita yang masih syok dan arogan itu tidak ada gunanya. Ia membiarkan Sylvia melampiaskan kemarahannya. Rizky, yang dibesarkan di sebuah desa kecil di kaki gunung, lebih terbiasa dengan alam liar daripada Sylvia dengan ruang rapat berpendingin udaranya. Naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Ia mengabaikan ocehan Sylvia, dan mulai berjalan ke arah hutan yang lebih lebat. Saya mau cari sumber air, katanya singkat. Jangan tinggalkan aku, teriak Sylvia panik, ketakutan tiba-tiba mengalahkan arogansinya. Rizky berhenti. Kalau begitu, ikut saya. Tapi jangan banyak mengeluh. Sylvia mendengus kesal, tapi ia tidak punya pilihan. Ia mengikuti Rizky dari belakang, menjaga jarak. Perjalanan itu adalah siksaan baginya. Ranting-ranting menggores kulitnya, dan kakinya yang telanjang, ia tidak ingat kapan ia kehilangan sepatu mahalnya, sakit menginjak kerikil dan akar pohon. Setelah beberapa saat,
rasa hausnya menjadi tak tertahankan. Ia melihat beberapa buah kelapa muda tergantung tinggi di pohon. "Ambilkan itu," perintahnya pada Rizky. Rizky menatapnya. "Itu masih terlalu muda, Bu, dan terlalu tinggi. Lebih baik kita cari yang sudah jatuh." "Aku tidak mau tahu. Aku haus." Rizky memutar bola matanya, tapi ia juga haus. Ia mencari di sekitar dan menemukan beberapa buah kelapa tua yang sudah jatuh. Sylvia memungut satu, dan dengan segenap kekuatannya, mencoba menghantamkannya ke batu. Kelapa itu tidak pecah, malah membuat tangannya sakit. Ia menjerit frustrasi. Rizky memperhatikannya dalam diam. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia mengambil kelapa lain. Ia mencari batu yang runcing, lalu dengan beberapa hantaman yang terarah dan penuh perhitungan, ia berhasil membuat lubang di batok kelapa itu. Ia mengupas sabutnya dengan teknik yang terlihat sangat mudah. Ia lalu menyodorkan batok kelapa yang sudah berlubang itu ke arah Sylvia. Sylvia menatap kelapa itu, lalu menatap wajah Rizky. Ini adalah penghinaan terbesar. Menerima sedekah dari karyawan rendahan yang selalu ia hina. Tapi tenggorokannya benar-benar kering. Dengan gerakan kasar, ia merebut kelapa itu dari tangan Rizky. Ia meneguk airnya dengan rakus. Tidak peduli air itu tumpah membasahi dagu dan gaunnya. Rasanya begitu segar. Ia menghabiskan air itu dalam beberapa tegukan. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Ia hanya membuang batok kelapa itu ke pasir. Tapi tindakan itu sudah menjadi tanda. Di pulau ini, jabatan tidak berlaku. Di pulau ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, CEO Sylvia yang perkasa bergantung sepenuhnya pada seorang Rizky. Setelah dahaga mereka teratasi untuk sementara, prioritas berikutnya adalah mencari tempat berteduh yang layak. Hari mulai sore dan langit di ufuk barat mulai menguning. Rizky tahu, malam di hutan tropis bisa menjadi sangat dingin dan berbahaya. "Kita tidak bisa tidur di pantai terbuka. Kita harus membuat semacam peneduh," ujar Rizky, matanya mengamati dahan-dahan pohon di sekitar mereka. "Peneduh apa? Aku tidak mau tidur di tanah kotor," sahut Sylvia ketus, meskipun suaranya tidak lagi sekeras tadi. Rasa lelah dan lapar mulai menggerogoti sisa-sisa tenaganya. Rizky mengabaikan keluhan itu. Ia mulai mengumpulkan dahan-dahan kering yang kokoh dan daun-daun palem besar yang rontok. Gerakannya cekatan dan efisien, seolah ia pernah melakukan ini sebelumnya. Sylvia hanya berdiri memperhatikan, merasa tidak berguna. Ia mencoba membantu memungut beberapa daun, namun ia melakukannya dengan canggung dan jijik. Saat ia melangkah mundur untuk menghindari serangga yang merayap di tanah, ia tidak melihat sebuah akar pohon besar yang melintang di belakangnya. Kakinya tersandung, dan ia jatuh dengan keras. "Aduh!" pekiknya, lebih karena kaget daripada sakit. Namun, saat ia mencoba berdiri, ia merasakan sakit yang tajam menusuk telapak kakinya. Ia melihat ke bawah dan rasa ngeri menjalari dirinya. Telapak kakinya menginjak cangkang kerang besar yang pecah dan sangat tajam. Darah segar berwarna merah pekat mulai mengalir, mengotori pasir putih. Pemandangan darah itu membuat Sylvia panik. "Darah, kakiku. Rizky, kakiku berdarah." Rizky, yang sedang mengikat dahan, langsung menjatuhkan pekerjaannya dan berlari menghampiri. Ia berjongkok tanpa ragu, memeriksa luka Sylvia. Itu adalah luka sobek yang cukup dalam dan kotor. "Ini harus dibersihkan. Kalau tidak, bisa infeksi," kata Rizky, nada bicaranya tenang dan serius. "Bersihkan? Dengan apa? Kita tidak punya obat. Kita akan mati di sini," ratap Sylvia, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Rasa sakit, takut, dan putus asa akhirnya meruntuhkan tembok arogansinya. "Tenang, Bu. Jangan panik," kata Rizky tegas namun menenangkan. Ia membantu Sylvia duduk bersandar di pohon. "Tunggu di sini. Jangan sentuh lukanya." Rizky menghilang ke dalam hutan. Sylvia ditinggal sendirian, dan rasa takut yang sesungguhnya melandanya. Bagaimana jika Rizky meninggalkannya? Bagaimana jika pria itu tidak kembali? Hampir 10 menit kemudian, yang terasa seperti 1 jam bagi Sylvia, Rizky kembali. Ia membawa batok kelapa yang diisi air bersih. Ia rupanya telah menemukan sumber mata air tawar saat mencari dahan tadi,
dan beberapa lembar daun berwarna hijau tua yang aneh. Dengan sangat hati-hati, Rizky berlutut di depan Sylvia. Ia membersihkan luka itu dengan air tawar, membuat Sylvia meringis kesakitan. "Tahan sebentar, Bu," gumamnya. Setelah luka itu bersih, Rizky mengambil daun-daun hijau itu. Ia mengunyahnya sebentar di mulutnya hingga lumat, lalu menempelkan lumatan daun itu langsung ke luka sobek Sylvia. "Apa itu?" "Jijik," pekik Sylvia, mencoba menarik kakinya. "Ini daun obat. Di kampung saya, ini dipakai untuk menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi. Percaya sama saya," kata Rizky, memegang pergelangan kaki Sylvia dengan lembut namun kuat agar tidak bergerak. Sylvia terdiam. Ia menatap pria yang sedang fokus mengobati lukanya. Pria yang sama, yang beberapa hari lalu ia hina-hina di depan umum. Kini pria itu sedang berlutut di kakinya, mengobati lukanya dengan cara yang menjijikkan, namun penuh perhatian. Tidak ada keraguan, tidak ada pamrih di wajah Rizky. Hanya ada ketulusan. Rizky kemudian merobek bagian lengan seragam kerjanya yang masih kering, menggunakan kain itu untuk membebat luka Sylvia dengan erat. Pendarahannya perlahan berhenti. Rasa sakit yang tajam berganti menjadi nyeri yang berdenyut. Sylvia menatap kain seragam yang membebat kakinya, lalu menatap Rizja. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Malam akhirnya tiba. Kegelapan di pulau terpencil itu terasa pekat dan menelan, jauh berbeda dari gemerlap lampu kota Jakarta. Suara-suara hutan yang asing, desis serangga, pekikan hewan malam, dan debur ombak yang konstan, menjadi latar musik yang menegangkan. Rizky, dengan sisa tenaga yang ia miliki, berhasil membuat api unggun kecil menggunakan teknik gesekan kayu yang ia pelajari di kampung. Api itu tidak hanya memberi kehangatan yang sangat dibutuhkan saat udara malam mendingin, tapi juga memberi sedikit rasa aman dari apapun yang mungkin bersembunyi di kegelapan. Ia juga telah menyelesaikan peneduh darurat dari dahan dan daun palem, cukup untuk melindungi mereka dari angin malam. Rizky duduk di satu sisi api, membolak-balik beberapa buah aneh yang ia temukan, mencoba memanggangnya. Sylvia duduk di sisi lain, bersandar pada batang pohon. Ia memeluk lututnya, menatap nanar ke arah api yang menari-nari. Kakinya yang dibebat kain seragam Rizky terasa nyeri berdenyut. Setiap denyutan itu seolah menjadi pengingat nyata akan situasi mereka. Semua yang terjadi dalam 24 jam terakhir terasa seperti mimpi buruk. Pengkhianatan Rendra, lompatan nekat Rizky, keganasan lautan. Dan kini, ketergantungan totalnya pada pria yang selama ini ia anggap tidak lebih dari debu di lantai kantornya. Ia memperhatikan Rizky. Pria itu bekerja dalam diam, fokus, dan tidak mengeluh. Ia yang diselamatkan, ia yang dirawat lukanya. Sementara Rizky, ia tidak mendapatkan apa-apa selain pakaian yang basah dan sobek. Kenyataan itu menghantamnya dengan keras. Tembok pertahanan yang ia bangun dengan arogansi dan jabatannya selama ini, perlahan-lahan runtuh. Pikirannya tidak bisa lagi menyangkal kebenaran. "Kamu." Suara Sylvia keluar, serak dan pelan, nyaris tertelan suara ombak. Rizky mengangkat kepalanya, menatap Sylvia dari seberang api. Kamu benar," lanjut Sylvia, suaranya bergetar. "Tentang Rendra. Aku mengingatnya sekarang. Matanya, wajahnya saat dia mendorongku. Dia benar-benar mencoba membunuhku." Mengucapkan kata-kata itu dengan lantang membuat semuanya menjadi nyata. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya tumpah. Ini bukan air mata frustrasi atau marah, tapi air mata kesadaran dan ketakutan yang murni. Orang yang paling ia percayai, yang ia anggap sebagai mitra, telah mengkhianatinya dengan cara paling keji. Rizky hanya diam, mendengarkan. Ia membiarkan Sylvia melepaskan bebannya. "Dan kamu?" Sylvia menatap Rizky, matanya basah oleh air mata yang bercahaya di pantulan api. Aku selalu menghinamu. Aku memperlakukanmu seperti sampah. Bahkan setelah kamu menyelamatkanku, aku masih menuduhmu." Rasa malu yang teramat sangat menjalari dirinya. "Maafkan aku, Rizky," bisiknya. "Aku minta maaf atas semuanya." Itu adalah kata-kata yang paling sulit yang pernah ia ucapkan seumur hidupnya. Sebuah permintaan maaf yang tulus,
tanpa embel-embel jabatan atau status. Rizky menatap wanita yang kini menangis di depannya itu. Ia melihat Sylvia, bukan sebagai CEO yang arogan, tapi sebagai manusia yang ketakutan dan terluka. Rizky menghela napas pelan. "Sudahlah, Bu," katanya lembut. "Itu semua tidak penting lagi sekarang." Ia mengambil salah satu buah yang sudah terpanggang, meniupnya sebentar agar tidak terlalu panas, lalu menyodorkannya ke arah Sylvia. "Yang penting sekarang, kita berdua selamat," lanjutnya, "dan kita harus bertahan hidup. Makanlah, Bu. Ibu butuh tenaga." Sylvia menatap buah panggang di tangan Rizky, lalu kembali menatap wajah pria itu. Di tengah keputusasaan, ketulusan sederhana itu terasa lebih menghangatkan daripada api unggun di depan mereka. Ia menerima buah itu dengan tangan gemetar. Sekat tebal antara Bu Sylvia sang CEO dan Rizky si petugas kebersihan telah hancur, larut bersama api unggun di pulau terpencil itu. Pagi berganti sore, dan malam kembali datang. Hari-hari di pulau itu mulai membentuk sebuah ritme yang baru dan aneh bagi mereka. Pengakuan dan permintaan maaf Sylvia malam itu telah mengubah segalanya. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang tersisa hanyalah dua orang manusia yang berjuang bersama. Jabatan mereka luruh di hari pertama, terkubur bersama pasir pantai. Kini, tidak ada lagi Sylvia sang CEO atau Rizky si petugas kebersihan. Hanya ada Sylvia dan Rizky. Di hari-hari pertama, Rizky mengambil alih semua pekerjaan berat. Kakinya yang lincah menjelajahi hutan kecil itu, menemukan lebih banyak sumber air, buah-buahan tropis yang bisa dimakan, dan ia bahkan berhasil membuat perangkap ikan sederhana di perairan dangkal. Ia merawat luka di kaki Sylvia setiap pagi dan sore, mengganti perban daruratnya dengan daun obat yang baru. Sylvia, yang terpaksa banyak beristirahat karena lukanya, merasa tidak berguna. Ia terbiasa memberi perintah, terbiasa sibuk. Kini ia hanya bisa duduk dan memperhatikan. Dan apa yang ia perhatikan, benar-benar mengubah pandangannya. Ia memperhatikan bagaimana Rizky membelah kelapa dengan satu hantaman kapak batu sederhana yang ia buat. Ia melihat bagaimana Rizky bisa membedakan mana buah yang beracun dan mana yang aman hanya dari baunya. Ia melihat kecerdasan praktis dalam setiap gerakan pria itu. Ini bukan kecerdasan buku atau ruang rapat. Ini adalah kecerdasan untuk bertahan hidup, sesuatu yang jauh lebih esensial. "Bagaimana kamu tahu semua ini?" tanya Sylvia suatu sore, saat ia memperhatikan Rizky sedang menganyam daun kelapa kering menjadi alas tidur yang lebih layak. Rizky tersenyum tipis, matanya tetap fokus pada anyamannya. "Saya besar di desa, Bu Sylvia. Dekat hutan. Kakek saya mengajari saya banyak hal." Panggilan, Sylvia, itu terdengar canggung di lidah Rizky, tapi Sylvia mengangguk, menerimanya. Bolehkah aku membantu?" tanya Sylvia pelan. "Lukaku sudah lebih baik." Rizky menatapnya, lalu mengangguk. "Bisa. Tolong jaga apinya. Pastikan jangan sampai padam. Dan ini," ia menyodorkan beberapa umbi-umbian yang ia gali, "tolong kupas pakai batu tajam ini. Tapi hati-hati." Bagi Sylvia, itu adalah tugas terberat yang pernah ia lakukan. Mengupas umbi kotor dengan batu tajam. Tangannya yang terbiasa memegang pena mahal dan gawai canggih, kini kotor oleh tanah dan getah. Ia melakukannya dengan sangat lambat dan canggung. Ia mengira Rizky akan mengejeknya, atau mengambil alih pekerjaan itu dengan tidak sabar, seperti yang akan ia lakukan di kantor jika melihat bawahan bekerja lambat. Tapi Rizky tidak melakukannya. Ia hanya melirik sesekali, lalu berkata, "Bagus. Seperti itu. Pelan-pelan saja." Perlahan tapi pasti, Sylvia mulai belajar. Ia belajar cara menjaga api, cara membedakan kayu kering dan basah, cara membersihkan ikan hasil tangkapan Rizky. Mereka mulai bekerja sebagai tim. Rizky menjadi penyedia, dan Sylvia menjadi pengelola tempat tinggal mereka. Ikatan aneh mulai terbentuk di antara mereka, terjalin oleh rasa saling membutuhkan dan rasa hormat yang baru tumbuh. Sylvia menyadari, pria yang ia anggap remeh ini, di dunia yang sesungguhnya ini, justru jauh lebih kompeten daripada dirinya. Minggu kedua di pulau itu bergulir. Rutinitas bertahan hidup telah mereka kuasai. Mereka sudah memiliki tempat berteduh yang jauh lebih kokoh,
sumber makanan yang stabil, dan api yang hampir tidak pernah padam. Mereka sudah terbiasa dengan suara hutan dan irama ombak. Namun, sesuatu yang lain juga ikut tumbuh subur di pulau terpencil itu. Sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Di malam hari, setelah makan malam, yang terdiri dari ikan bakar dan umbi-umbian, mereka sering duduk berdua di depan api unggun. Langit di atas mereka bertabur bintang yang begitu rapat dan terang. Pemandangan yang tidak pernah bisa mereka lihat di Jakarta yang penuh polusi cahaya. Keheningan di antara mereka tidak lagi canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman, diisi oleh pemahaman yang tak terucap. Suatu malam, Sylvia terbangun dengan napas terengah. Ia memimpikan kejadian itu lagi. Wajah Rendra yang penuh kebencian, sensasi mengerikan saat tubuhnya terlempar ke udara, dan dinginnya air laut yang menelannya. Mimpi buruk lagi. Suara Rizky yang tenang dan dalam terdengar dari sisi lain tempat berteduh. Pria itu ternyata juga belum tidur. Ia sedang menjaga api. Sylvia mengangguk, meski di dalam kegelapan Rizky mungkin tak melihatnya. Ia menggeser tubuhnya lebih dekat ke cahaya api. Selalu sama, bisiknya, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak bisa melupakan tatapan matanya. Rizky menambahkan sepotong kayu kering ke dalam api, membuat percikannya berterbangan ke udara. Kita aman di sini, katanya pelan. Dia tidak bisa menyakiti ibu, menyakitimu di sini. Sylvia menatap profil wajah Rizky yang diterangi api. Pria itu tampak begitu tenang, begitu kokoh. Di dunia lamanya, pria seperti Rizky tidak pernah masuk dalam radarnya. Dunianya dipenuhi pria ambisius seperti Rendra, yang pandai bicara dan penuh intrik. Rizky, panggil Sylvia lembut. Aku belum pernah benar-benar bertanya padamu. Rizky menoleh. Kenapa kamu melompat? Tanya Sylvia, pertanyaan yang sudah lama ingin ia utarakan. Malam itu, kamu bisa saja mati. Kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu, untukku? Aku orang yang selalu jahat padamu. Rizky terdiam sesaat, tatapannya kembali ke api. Jujur, saya tidak tahu, Sil, jawabnya. Saya tidak berpikir. Saya tidak memikirkan ibu adalah pimpinan saya. Saya hanya melihat seseorang didorong. Saya tahu itu perbuatan jahat. Saya tidak bisa diam saja. Ia lalu menatap Sylvia. Dan mungkin, saya juga tidak ingin orang seperti Rendra menang. Tidak dengan cara licik seperti itu. Jawaban itu begitu sederhana, begitu jujur, begitu murni. Tidak ada motif tersembunyi, tidak ada perhitungan untung rugi. Sebuah kejujuran yang belum pernah Sylvia temui seumur hidupnya. Hatinya berdesir. Pria di depannya ini adalah penyelamatnya, pelindungnya. Jauh dari harta dan jabatannya, Sylvia menyadari ia jatuh cinta. Ia jatuh cinta pada kebaikan hati, ketulusan, dan kekuatan diam yang dimiliki Rizky. Di sisi lain, Rizky juga menatap Sylvia. Ia tidak lagi melihat CEO yang arogan. Ia melihat seorang wanita yang rapuh, yang sedang berjuang melawan trauma. Ia melihat Sylvia yang kini mau kotor, yang tidak lagi mengeluh saat belajar mengupas umbi. Ia melihat ketangguhan di balik kerapuhan itu. Dan baginya, Sylvia yang seperti ini, yang asli tanpa polesan status, jauh lebih memesona. Di bawah taburan bintang yang menjadi saksi, di pulau terpencil yang menjadi penjara sekaligus surga kecil mereka, dua hati yang berasal dari dunia yang sangat berbeda itu, kini terikat oleh takdir. Hari-hari terus berganti, hitungan mereka sudah memasuki minggu ketiga. Ikatan antara Rizky dan Sylvia semakin dalam. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tapi mereka hidup bersama. Mereka berbagi tawa saat Rizky mengajari Sylvia cara berenang di laguna yang tenang, dan berbagi keheningan saat memandangi matahari terbenam yang spektakuler. Rizky telah membuat semacam tanda besar di pantai. Ia menyusun batu-batu karang hitam yang besar membentuk tulisan, "Tolong, raksasa" di atas pasir putih yang kontras. Setiap pagi, ia juga menaiki bukit kecil di sisi pulau, memantau cakrawala, berharap melihat sesuatu selain birunya laut tak berujung. "Apa kamu pikir akan ada yang menemukan kita?" tanya Sylvia suatu pagi, suaranya terdengar ragu. Sebagian dari dirinya mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana ini, namun sebagian lagi merindukan peradaban. Ia juga terbakar amarah, ingin segera kembali dan menuntut balas pada Rendra. "Pasti,"
Jawab Rizky yakin, matanya tak lepas dari lautan. Kita hanya perlu bersabar. Dan terus berusaha. Keyakinan Rizky yang tak goyah itulah yang menjadi jangkar bagi Sylvia. Dan hari itu akhirnya tiba. Pagi itu mendung, awan abu-abu menggantung rendah. Rizky sedang memeriksa perangkap ikannya di pantai, sementara Sylvia mengumpulkan kayu kering tak jauh dari sana. Tiba-tiba, Rizky berhenti. Ia memicingkan matanya. Di kejauhan, di sela-sela kabut pagi, sebuah titik kecil terlihat. Bukan burung. Bukan ombak. Titik itu bergerak stabil. Sylvia, teriak Rizky, suaranya serak karena antusiasme yang tiba-tiba. Api. Cepat nyalakan api besar. Sekarang. Sylvia tidak bertanya. Ia melihat arah pandang Rizky dan jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Sebuah perahu. Itu jelas sebuah perahu. Ia berlari pontang-panting ke tumpukan kayu kering yang sudah mereka siapkan untuk sinyal asap. Rizky menyusulnya, membawa dahan-dahan berdaun basah yang sudah ia siapkan khusus untuk membuat asap tebal. Dengan tangan gemetar, mereka bekerja sama menyalakan api. Api unggun mereka yang biasa kini diperbesar, dan Rizky segera menimpakan dahan-dahan basah di atasnya. Asap putih pekat yang tebal langsung membubung tinggi ke langit yang kelabu, menjadi suar darurat yang sempurna. Ayo, ayo lihat kami. Bisik Sylvia tegang, matanya tak lepas dari titik di kejauhan. Mereka berdua berdiri di pantai, melambai-lambaikan tangan dengan panik. Titik itu, yang ternyata adalah perahu nelayan kayu yang sederhana, tampak berhenti sejenak. Lalu, pelan tapi pasti, perahu itu mengubah haluannya, bergerak lurus ke arah pulau mereka. Sylvia menjerit. Jeritan kelegaan yang tertahan selama berminggu-minggu. Ia melompat dan memeluk Rizky erat-erat. Rizky membalas pelukan itu, mengangkat tubuh Sylvia dan memutarnya. Mereka tertawa, mereka menangis. Perjuangan mereka telah berakhir. Perahu nelayan itu akhirnya merapat di perairan dangkal. Dua orang nelayan lokal menatap mereka dengan kebingungan dan iba. Melihat dua orang dengan pakaian compang-camping, yang satu wanita cantik namun kotor, yang satu pria kurus namun tangguh. Tolong, Pak. Ucap Rizky dengan bahasa Indonesia yang terbata, karena terlalu emosional. Kami terdampar. Tolong bawa kami kembali. Para nelayan itu mengangguk. Mereka membantu Sylvia dan Rizky naik ke atas perahu mereka yang berbau ikan. Saat perahu itu menjauh, Sylvia menatap pulau kecil yang telah menjadi rumahnya selama 3 minggu itu. Pulau yang menjadi saksi pengkhianatan terburuk dan cinta paling murni yang pernah ia alami. Ia menggenggam erat tangan Rizky. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pertarungan mereka yang sesungguhnya. Perjalanan kembali ke peradaban berjalan cepat dan mengejutkan. Para nelayan baik hati itu membawa mereka ke pelabuhan terdekat di Lombok. Hal pertama yang Sylvia lakukan adalah meminjam ponsel nelayan itu. Dengan sisa baterai yang ada, ia hanya membuat satu panggilan singkat. Bukan ke polisi, tapi ketika asisten pribadinya di Jakarta, satu-satunya orang yang ia yakini masih bisa dipercaya. Perintahnya singkat dan jelas. Kirim jet pribadi ke Lombok, siapkan pakaian ganti, siapkan mobil di Bandara Halim, dan yang paling penting, cari tahu agenda Rendra hari ini. Jangan beritahu siapapun bahwa ia masih hidup. 2 jam kemudian, Sylvia dan Rizky sudah berada di dalam jet pribadi yang mewah. Kontras dari kehidupan di pulau begitu menusuk. Rizky, yang seumur hidupnya bahkan tidak pernah membayangkan naik pesawat komersial, kini duduk di kursi kulit yang empuk. Sylvia sudah berganti pakaian, kembali ke setelan kerjanya yang tajam, meski wajahnya masih pucat dan ada gurat kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Sore itu juga, mereka mendarat di Jakarta. Sementara itu, di kantor pusat Mahakarya Group, Rendra sedang berada di puncak kejayaannya. Ia telah mengorganisir sebuah rapat dewan direksi darurat. Agendanya, melaporkan secara resmi tragedi, hilangnya, Sylvia di laut dan mengusulkan dirinya sendiri sebagai pengganti tetap. Ruang rapat utama itu penuh. Para dewan direksi duduk dengan wajah prihatin. Rendra berdiri di ujung meja, di kursi yang biasanya diduduki Sylvia. Dengan berat hati yang tak terhingga, Rendra memulai, suaranya ia buat bergetar seolah menahan tangis. Kita harus menghadapi fakta.
Sudah 3 minggu sejak kecelakaan tragis yang menimpa Sylvia. Tim pencari sudah berhenti. Kita harus move on demi kebaikan perusahaan ini. Ia baru saja hendak membuka slide presentasi tentang suksesi kepemimpinan, ketika tiba-tiba, pintu ganda ruang rapat itu terbuka dengan keras. Semua kepala menoleh. Keheningan total melanda ruangan. Di ambang pintu, berdiri Sylvia. Ia tampak seperti hantu, namun dengan tatapan mata yang membara penuh amarah. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang tidak mereka kenali, kurus namun tegap, menatap lurus ke depan. Dia adalah Rizky, yang kini sudah bersih dan mengenakan kemeja baru. Gelas air di tangan Rendra jatuh dari genggamannya, pecah berantakan di lantai. Wajahnya yang tadinya penuh duka sandiwara, kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Matanya terbelalak ngeri. Sylvia, bibirnya bergetar. Ini tidak mungkin. Terkejut melihatku masih hidup. Rendra? Suara Sylvia terdengar dingin, tenang, namun menggema di seluruh ruangan. Ia melangkah masuk, diikuti Rizky. Sepatunya berketuk di lantai marmer. Ia berjalan lurus ke ujung meja, menatap Rendra tepat di matanya. Kami semua mengira kau. Salah satu anggota dewan angkat bicara, suaranya tercekat. Tenggelam, potong Sylvia. Ya, itulah yang dia inginkan. Telunjuk Sylvia teracung lurus ke wajah Rendra. Kalian semua mengira ini kecelakaan. Kalian salah. Ini adalah percobaan pembunuhan. Ruangan itu dipenuhi gumaman kaget. Bohong, teriak Rendra, mencoba menguasai diri. Sylvia, kau pasti trauma. Kau tidak tahu apa yang kau katakan. Siapa pria ini? Kau. Pria ini? Sylvia menoleh ke Rizky. Pria ini adalah saksi kunciku. Namanya Rizky. Dia adalah petugas kebersihan di perusahaan ini. Dan dia adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Setelah dia melihatmu, Rendra mendorongku dari dek kapal pesiar. Pernyataan itu meledak seperti bom. Rendra ambruk di kursinya. Itu fitnah. Kau tidak punya bukti. Saya melihatnya, ucap Rizky, suaranya tenang namun kuat, terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Saya di dek anjungan, membersihkan area. Saya mendengar pertengkaran Anda berdua. Saya melihat Anda mendorong Bu Sylvia ke laut. Lalu saya melompat untuk menolongnya. Kami terdampar di pulau terpencil selama 3 minggu. Kisah itu begitu luar biasa. Namun kejujuran dalam suara Rizky dan kehadiran Sylvia yang nyata membuat semua orang percaya. Bawa dia pergi. Keamanan. Rendra berteriak putus asa. Tidak perlu, kata Sylvia. Saya sudah menelepon polisi dari bandara. Tepat saat itu, pintu ruang rapat kembali terbuka. 2 petugas polisi berseragam masuk. Mereka berjalan lurus ke arah Rendra, yang kini gemetar hebat di kursinya. Rendra Wijaya, ujar salah satu petugas. Anda kami tahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana. Permainan Rendra telah berakhir. Berita penangkapan Rendra dan kembalinya Sylvia secara dramatis mengguncang Mahakarya Group hingga ke pondasinya. Skandal itu menjadi berita utama di setiap portal berita bisnis selama berminggu-minggu. Perusahaan sempat oleng, kepercayaan investor goyah. Namun, Sylvia yang kembali menduduki kursinya bukanlah Sylvia yang dulu. Wanita yang kembali dari pulau terpencil itu jauh lebih tangguh, namun juga jauh lebih bijaksana. Ia tidak lagi memimpin dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat. Ia merombak total budaya perusahaan, memecat orang-orang yang ia tahu hanya penjilat seperti Rendra, dan mempromosikan mereka yang bekerja dengan integritas. Pengalaman di pulau itu mengajarinya untuk melihat karakter seseorang, bukan hanya jabatan atau ijazahnya. Dan tentu saja, Rizky. Pria itu tidak mungkin kembali mendorong troli pembersih. Sylvia melihat bakat mentah dalam dirinya. Seorang pemecah masalah yang tenang, seorang ahli strategi alami, dan pria dengan kejujuran yang tak tergoyahkan. Sylvia menawarinya posisi sebagai kepala divisi logistik dan pengadaan. Rizky, dengan kerendahan hatinya, awalnya menolak. Saya tidak punya pengalaman. Saya tidak pernah kuliah, ujarnya saat mereka makan malam berdua, jauh dari kantor.
Sylvia menggenggam tangannya di atas meja. Riz, kamu bisa membuat api dari kayu kering. Kamu bisa membangun rumah dari daun. Kamu bisa mengobati luka tanpa obat. Kamu bisa menjaga kami tetap hidup selama 3 minggu. Mengurus rantai pasokan perusahaan tidak akan lebih sulit dari itu. Aku tidak butuh ijazahmu. Aku butuh integritasmu. Rizky akhirnya menerima. Di bawah bimbingan Sylvia, ia belajar dengan cepat, dan bakat alaminya untuk memecahkan masalah yang rumit membuatnya dihormati oleh rekan-rekan barunya. Namun, tantangan terbesar mereka tidak terjadi di ruang rapat, melainkan di ruang keluarga. Keluarga konglomerat Sylvia tidak bisa menerima hubungan mereka. "Kamu sudah gila?" teriak ibu Sylvia saat putrinya itu mengumumkan niatnya. "Menikah dengan seorang petugas kebersihan? Apa kata dunia? Kamu sudah mempermalukan keluarga kita." Mereka mengancam akan mencabut hak waris Sylvia, mengucilkannya dari lingkaran sosialita. Tapi Sylvia yang sekarang tidak lagi gentar. Ia telah menatap maut. Ancaman kehilangan harta tidak ada artinya. Di depan seluruh keluarganya, ia berdiri tegak. "Pria itu," katanya dengan suara tenang namun tegas, "menyelamatkan nyawaku saat tidak ada seorang pun dari kalian yang tahu aku dalam bahaya. Dia memiliki lebih banyak kehormatan di satu jarinya daripada semua pria yang pernah kalian kenalkan padaku. Jika kalian memilih harta di atasku, silakan. Aku memilih dia." Pernikahan mereka tetap dilangsungkan beberapa bulan kemudian. Bukan pesta mewah yang dihadiri ribuan tamu. Mereka memilih sebuah upacara yang intim dan sederhana di sebuah taman yang menghadap ke laut. Di sana, disaksikan oleh sahabat terdekat dan seluruh karyawan perusahaan, dari manajer hingga rekan-rekan lama Rizky di tim kebersihan. Rizky yang gagah dengan jas sederhananya mengucapkan janji di hadapan Sylvia yang tampak begitu anggun. Saat mereka berpegangan tangan, menatap mata satu sama lain, mereka tidak lagi melihat status. Mereka melihat pasangan hidup, rekan bertahan hidup. Rizky bukan hanya telah menyelamatkan Sylvia dari lautan ganas malam itu, ia telah menyelamatkan hati Sylvia dari pulau kesepian dan arogansi yang ia ciptakan sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak hari dramatis itu. Mahakarya Group telah bertransformasi. Di bawah kepemimpinan Sylvia yang baru, perusahaan itu tidak lagi dikenal karena atmosfernya yang kaku dan penuh tekanan, tapi karena integritas dan kepeduliannya pada karyawan. Sylvia kini memimpin dengan hati, sebuah pelajaran mahal yang ia bawa pulang dari pulau terpencil itu. Ia menjadi pimpinan yang dihormati, bukan ditakuti. Rendra menerima hukuman puluhan tahun penjara. Ia kehilangan segalanya, karir, reputasi, dan kebebasannya, semua yang ia coba rebut dengan jalan pengkhianatan. Dan Rizky, pria yang dulu dianggap tak terlihat, yang mendorong troli pembersih di lobi, kini duduk di jajaran direksi sebagai direktur operasional. Ia menggantikan posisi Rendra, namun dengan cara yang sangat berbeda. Dengan kejujuran dan pemahamannya akan akar rumput, Rizky merombak sistem operasional perusahaan menjadi lebih efisien dan manusiawi. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dari sekolah kehidupan dan hati yang tulus, jauh lebih berharga daripada ijazah manapun. Sylvia dan Rizky kini telah dikaruniai seorang putra kecil yang tangkas, yang mereka beri nama Banyu, mengingatkan pada